Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muharram Surya Pribadi and my register number is A1M21907. And kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksana pembelajaran atau RPP yang saya dapat dari guru saya, yaitu pada kali di dalam RPP ini di dalam RPP K13 itu pada umumnya diawali dengan identitas RPP, yaitu yang pertama di sini satuan pendidikan, yaitu SMA Negeri 1 Wakatobi, kemudian mata pelajaran bahasa Inggris kelas 12 semester ganjil, materi pokok yaitu teks penyerta gambar atau caption, tahun pelajaran 2018-2019. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada yang namanya kompetensi inti. Kompetensi inti ini terdiri dari 4, yaitu KI spiritual, KI sosial, KI pengetahuan, dan KI keterampilan. Nah, KI spiritual dan KI sosial ini merupakan suatu hal yang berhubungan, yang dimana spiritual itu tumbuh berkembang melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik. Kemudian kompetensi sikap sosial berkaitan dengan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, responsibility, dan lain-lain. Kemudian KI pengetahuan yaitu merupakan KI kompetensi yang merupakan kompetensi inti dari pengajaran pembelajaran ini. Kemudian KI keterampilan merupakan kompetensi mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di sini kompetensi dasar merupakan turunan dari KI1, yaitu di mana KI1 itu merupakan kompetensi dasar untuk pengetahuan itu sendiri, untuk proses belajar mengajar. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini menggunakan metode discovery learning yang dipadukan dengan metode mapping. Pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasil di depan kelas. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran sini yang pertama yaitu materi pembelajaran reguler, yaitu fakta, kemudian konsep. Konsep di sini yaitu siswa dituntut untuk melakukan fungsi sosial dan struktur text caption. Kemudian prinsip di sini yaitu perasaan nominal untuk benda, orang, binatang, lokasi, dan sebagainya. Kemudian prosedur di sini yaitu menggunakan metode menggunakan penampilan gambar atau pribadi dan penggunaan tabel. Terus kemudian materi pembelajaran remedial. Mungkin selanjutnya saja ke metode pembelajaran. Metode pembelajaran sini yang pertama itu metode pendekatannya yaitu menggunakan saintifik. Yang kedua, model pembelajarannya itu menggunakan discovery learning. Kemudian media, alat, bahan, dan sumber pelajaran. Ini merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar ini bisa didapatkan di buku cetak atau buku yang diterbitkan atau yang diberikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran.
Yang pertama itu orientasi. Orientasi ini digunakan sebagai guru untuk menjadi orientasi ini digunakan untuk seorang guru dalam memberikan contoh kepada murid-muridnya. Kemudian apersepsi merupakan oke, langsung saja ke motivasi. Motivasi sini di mana dalam memulai pelajaran kita sebagai guru dianjurkan untuk memberikan motivasi terlebih dahulu. Kemudian pemberian acuan. Pemberian acuan sini merupakan hal-hal yang akan dilakukan atau yang diberikan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran, yaitu yang pertama melihat. Di sini peserta didik diminta mengamati sebab fotografi film selama 10 menit tanpa suara dan meminta siswa untuk memperkirakan antara para tokoh dalam film. Kemudian mengamati. Mengamati sini merupakan mana peserta didik diminta untuk mengamati caption dan berdiskusi dengan teman untuk menentukan mana caption dan mana yang bukan. Kemudian membaca. Peserta didik diminta untuk membaca contoh teks, caption dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto atau kamera tersebut. Kemudian mendengarkan. Mendengar di sini peserta didik diminta untuk menyimak pengucapan kosakata baru oleh guru terkait. Kemudian menyimak. Di sini fungsi sosial dalam struktur teks dikhususkan dalam bentuk teks caption dengan memberikan dan meminta informasi terkait gambar atau foto. Kemudian mengajukan pertanyaan. Dan selanjutnya mendistribusikan, mempraktikkan, mengulang, dan sampai dengan kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, yaitu dengan membuat rangkuman, simpulan, mengenai poin-poin yang akan muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian setelah itu, guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa serta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.